Ini kepala petir berbentuk naga dilukis sama Ki Ageng Selo. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ini adalah batu andesit, jumlahnya ada 8. Dulunya bekas penyangga tiang Soko Mojopahit yang ada di Surambi, Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang ini. Ini tulisan beliau? Iya. Masya Allah. Itu tafsir Quran. Subhanallah. 15-30 juz karangan Sunan Bonang. Lihat penampakan kuda putih gitu. Memang kuda putih ada. Ada kuda putih? Konon bahwa ya. Ada yang meyakini bahwa Syekh Siti Jenar dimakamkan. Syekh Siti Jenar dimakamkan di tempat pengimaman itu. GSP Rono Rene Icut. Ya, bersama Denny Sumargo. Jangan lupa buat kalian subscribe YouTube channel Gus Solepati Rono Rene Icut. Deng sampai 9 kali. Pak, gerak sendiri itu apa, Pak? Pak Raden, tadi mau ke sini loh. Wah, ada yang gerakin kita. Nggak tahu lah para GSP deh. Masya Allah. Pak sering gitu, Pak, gerak sendiri, Pak? Ya mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Karena kondisi orang, iya, karena ini kan Pak dan mata batinnya berbeda-beda. Mohon maaf. Lagian ini kan benda-benda lama kan. Masya Allah. Oke, kita kemana nih, Pak? Ya, kita lanjut ke tempat yang lain yuk. Ini apa nih, Pak? Kayak lumbung gitu. Ya, orang biasanya gitu, kalau datang ini dikira itu adalah penumbuk padi. Sesungguhnya tidak, ini adalah batu andesit, jumlahnya ada 8. Dulunya bekas penyangga tiang Soko Mojopahit yang ada di Surambi. Nah, jadi sebelum, kalau sekarang kan bahasanya pondasi ya, ini kan uton atau tungku gitu. Berlubang karena letaknya biar tidak meleset, maksudnya. Oh gitu. Ini kalau nggak ada lubangnya sendiri, maaf. Ya, mungkin barangkali posisinya yang lain gitu. Berarti ini peninggalnya dulu bikinnya pakai penyangga gitu, tataan itu. Tataan itu. Ya, tataan. Ini batu apa aja ini, Pak? Maaf. Ya, dikatakan bahwa ini adalah batu andesit gitu. Ya, berarti sekitar tahun berapa ini, Pak? Ini dipasang serambi masjid dulu sekitar 500 tahun, sekitar 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu, Masya Allah. Nah, ini ada Al-Quran tulisan tangan nih, para GSP, coba sini nih. Al-Quran tulisan tangan. Yang sebelah sana itu adalah karangan Sunan Bonang. Tahun 1000 Hijriah paling lama. Ciptaan tulisan tangan dari ini Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang ini. Ini tulisan beliau? Iya. Masya Allah. Itu tafsir Quran. Subhanallah. 15-30 juz karangan Sunan Bonang. Tahun 1000 Hijriah. Iya. Tafsir Al-Quran ya? Iya. Kalau ini, Pak, kalau kayu tiang tatal dibuat oleh Sunan Kalijogo. Ini nih. Kayu tiang tatal dibuat oleh Sunan Kalijogo. Oke, kita kemana nih, Pak Haji? Ini penggambaran lukisan dari Ki Ageng Selo. Bener? Bener kan? Iya. Jadi digambarkan gitu? Tadi penggambaran Ki Ageng Selo. Yang menangkap petir ya? Menangkap petir, baru kepalanya dilukis, lepas. Oh, jadi Ki Ageng Selo itu ahli lukis? Iya. Karena bisa menangkap, langsung digambar gitu, dilukis? Iya, baru kepalanya itu. Kemudian nih. Ini kepala petir berbentuk naga dilukis sama Ki Ageng Selo. Sesungguhnya ini juga ada secara filosof penggambaran bahwa beliau Ki Ageng Selo membuat pintu geledek pintu geledek bermahkota kepala naga dan pot bunga. Itu secara filosof
bahwa seorang pemimpin dikatakan adalah mahkota. Jangan angka murka seperti naga yang menyemburkan kekerasan, keangkar mukaan, namun bertaburkan bunga-bunga. Pot di sini menggambarkan pada rakyat. Kalau rakyat diopeni seperti tanaman, disirami, kasih pupuk, maka akan bertumbuh subur. Cakep. Itu bahwa secara filosof demikian. Iya. Ini peninggalan asli. Asli Bapak. Asli pakai diukir. Ya, ini adalah ciptaan Ki Ageng Selo. Relief ini ciptaan Ki Ageng Selo. Asli. Asli. Subhanallah. Coba nih para GSP nih. Pintu geledek ciptaan Ki Ageng Selo. 1388 Saka atau 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Daun pintu terbuat dari kayu jati berukir tumbuh-tumbuhan, jambangan sejenis mahkota dan kepala binatang mitos dengan mulut bergigi yang terbuka. Menurut cerita rakyat, kepala binatang tersebut menggambarkan petir yang konon pernah ditangkap oleh Ki Ageng Selo, yang kemudian orang menamakan pintu beledek dan merupakan condro sengkolo yang berbunyi Nogo Mulat Saliro Wani, yaitu tahun 1388 Saka atau tahun 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Subhanallah, sangat luar biasa. Ini asli ciptaan beliau Ki Ageng Selo, masih ada dan tersimpan rapi di Museum Masjid Agung Demak. Masya Allah. Kita kemana lagi nih? Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ada kuda ya, kuda yang bermain. Jadi ada kuda terus binatang apa itu, cuma kayak gitu. Langsung saya kejar kan, saya nggak tahu itu apa, cuman putih gitu loh. Di sini, subhanallah, saya yakin di tempat ini pun sakral karena masih ada hubungan dengan museum dan juga nilai-nilai sejarah di Masjid Agung Demak ini. Pak Raden, itu kuda siapa? Apa Pak Raden pernah dengar suara kayak gitu sendiri atau memang pernah lihat penampakan kuda putih gitu? Memang kuda putih ada. Ada kuda putih? Ya, dua cuma tidak pernah masuk ke area sini, cuma hanya sekedar di luar-luar. Iya. Menurut penglihatan saya ini. Iya. Cuma di luar gitu sering ya. Tapi saya nggak ada janjian kan sama Bapak, ada kuda. Kemudian perlu Bapak ketahui juga bahwa museum ini dibangun baru tahun 2011 dan kemudian dulunya ini adalah makam, Bapak. Dulunya makam. Ini makam semua. Ini makam semua, kemudian dipindah ke belakang. Jadi sebelum museum ini berdiri juga sudah rata ini. Sudah diangkat. Dipindah semua. di mana itu makam-makamnya? Di belakang masjid itu. Jadi yang dimakamkan di sini, ya, yang utama adalah Raden Patah. Raden Patah. Kemudian Raden Patiunus sebagai Sultan kedua. Permaisuri Raden Patah yaitu putrinya Sunan Ampel, Dewi Nurhatimah. Kemudian banyak makam-makam yang di luar. Yang di luar itu namanya makam Sepuang. Kemudian yang di dalam rumah cukup itu adalah makam Kaneman. Itu yang utama adalah makam dari Sultan Trenggono, Sultan ketiga, putra dari Raden Patah. Ada kisah yang menarik juga menyangkut masalah Maskarebet atau Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang Sultan keempat Demak. Makam beliau tidak ada di Demak, namun di daerah Klaten sana nih. Jadi kisah menarik ini adalah waktu beliau sebelum menjadi prajurit ada arah-arahan Sultan Trenggono mau ke masjid. Beliau jongkok di depan
situs kolam wudhu. Kalau sekarang bahasanya Blumbang. Oh, Blumbang. Karena disuruh minggir, beliau lompat jongkok mundur sejauh kolam itu. Oh, gitu. Diketahui oleh Sultan Trenggono, maka diangkat menjadi prajurit. Atas izin Allah akhirnya beliau menjadi sultan, menjadi menantu Sultan Trenggono. Situs kolam itu ada di itu di mana? Di sebelah. Ayo, sini. Di sini, Pak, kolamnya, Pak. Nah, itu ada sebelum ini namanya Blumbang ya, Blumbang atau kolam. Iya. Ini tempat wudhu. Jadi para wali, para masyarakat atau ulama sebelum masuk masjid adalah wudhu di kolam ini. Nah, dan dulu kolam ini buat cerita tadi. Apa? Untuk mengukur sejarahnya Joko Tingkir atau Mas Karet. Bergelar Sultan menjadi Sultan Hadiwijaya, menjadi Sultan keempat. Gambar-gambar yang saya tunjukkan yang agak menarik ini adalah awal mula Masjid Demak ini. Belum ada menara, dan yang itu adalah ada menara. Ini ditemukan di Belanda pada tahun 1800 Masehi, foto ini ya. Kemudian yang ini sudah ada menara. Nah, menara ini dibangun pada tahun 1932. Oh iya. Jadi ini rumput ya, apa ini nih? Ya, rumput itu tanahnya. Gambar tampak depan Masjid Agung Demak tempo dulu. Ini yang sekarang ya. Nah, ini baru ditemukan menara ini. Nah, ini ada juga yang menarik, ada mihrab, tempat pengimaman. Ya. Konon bahwa ada yang meyakini bahwa Syekh Siti Jenar dimakamkan di situ. Syekh Siti Jenar dimakamkan di tempat pengimaman itu. Pengimaman. Ya. Ada yang mengatakan, ada yang meyakini. Tapi ada versi lain mengatakan bahwa beliau pernah disemayamkan, tapi tidak dimakamkan atau disemayamkan. Sehingga para imam yang di sini ada yang meyakini bahwa beliau kalau sholat tidak ke tengah, lurus tengah tidak, tapi ke kiri, hormat pada Syekh Siti Jenar. Siapa yang sholat itu? Para imam. Karena tahu. Biasanya banyak para imam, saya tanya juga, kalau ke tengah itu sering blank, apa surat yang dibacakan lupa. Sangat seru dan luar biasa nih para GSP. Jadi ada beberapa pendapat ya, beberapa ulama yang meyakini bahwa makam beliau Syekh Siti Jenar itu di mihrab Masjid Agung Demak dimakamkannya. Ada yang disemayamkan saja, tidak dimakamkan. Hanya pada waktu itu kemungkinan secara tafsir bahwa sebelum dimakamkan itu disolati. Kemudian daripada itu semuanya nih, yang naik juga adalah simbol seperti bulus atau penyu atau kura-kura. Mana Pak? Tempat pengimaman itu. Ini tahun masjid ini direnovasi yang ketiga, Pak. Bulus itu menunjukkan prasasti bahwa 1401 kakinya, kepalanya 1, kakinya 4, badannya 0, ekornya 1, 1401. Kemudian secara filosof, kalau kita masuk masjid yang halus, kalau berdek kita masuk masjid gedek-gedek, kita masuk masjid yang halus karena kalimat dari Bulus, atau kita menghadap pada Allah bersimpuh sujud seperti Bulus, selalu membunyikan kepala, tangan dan kaki menghadap pada Allah. Wah, sangat luar biasa itu filosofinya. Masya Allah. Kalau Soko Guru 4 ini tadi yang ini menggambarkan madhab kita ada 4. Madhab kita 4 selalu rukun bersatu untuk menghadap pada Allah. Madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Terima kasih informasinya, semoga bermanfaat buat para GSP yang lagi nonton tayangan ini. Terima kasih Pak Edi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sedikit cerita sejarah Islam yang begitu memasyarakat di Nusantara. Jangan lupa terus kita lestarikan budaya itu. Kita terus semangatkan pikiran, hati, dan perilaku kita untuk menjunjung tinggi
ajaran Islam yang dibawa oleh para wali songo. Jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Solepati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.